Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi di channel Live Mechanical Design. Nah, seperti itu ya. Jadi kita setelah sekian lama tidak berjumpa, alhamdulillah saya punya waktu lagi untuk meluangkan waktu menggambar di gambar Autodesk Inventor. Jadi ceritanya begini, saya menemukan satu soal. Nah, satu soal. Soal ini cukup lumayan kompleks kan gitu ya. Jadi saya angkat untuk konten di channel video saya seperti itu. Sebelumnya, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama karena keberkahan akan datang ketika kita membaca basmalah di awal seluruh kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama, jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita membuat gambar 3D kan gitu dari gambar dua dimensi yang kita dapatkan gitu. Nah, di sini kok kebetulan gambar yang saya dapatkan ini di internet itu lumayan kompleks, nggih, Mbak, Mas, kan gitu. Jadi adik-adikku di sini lumayan kompleks. Kenapa? Karena ya, walaupun satu part, tapi lumayanlah ada seluruh dari, eee, menu-menu di Autodesk Inventor juga hampir ada semua kan gitu. Nah, untuk memahami dan memulai penggambar kali ini harus kita pahami dulu, bagaimana caranya kita menggambarkan gitu. Yang pertama, caranya kita menggambar di sini adalah harus mengangan-angan. Pertama, Anda bisa lihat ini, gambar proyeksi 3D-nya. Proyeksi 3D-nya seperti ini. Alhamdulillah di sini dicantumkan 3D-nya. Kalau tidak dicantumkan 3D-nya, itu membayangkannya agak lumayan sulit kan gitu. Ya alhamdulillah di sini di soal ini ada 3D-nya. Ada 3D-nya itu sulit, apalagi nggak ada 3D-nya kan gitu. Di sini sudah ada 3D-nya, kalau misalkan saya lihat ini, begitulah, oke, kita sudah paham kan gitu ya. Kemudian kita lihat di sini pretelannya. Nah, pretelannya di sini, ini kalau misalkan Mas, dan Mbak-Mbaknya, yang duduk di bangku kuliah atau duduk di bangku SMK, eee, memahami gambar-gambar yang di sini, berarti ini ada 2 jenis proyeksi kan gitu. Yang pertama di sini adalah proyeksi yang biasanya kita pakai nggih, proyeksi Amerika. Kenapa Amerika? Karena di sini, sesuai dengan pandangan yang ada di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia itu di atas, ya diletak di atasnya kan gitu. Kalau di kanan, ya letakkan di kanannya, itu proyeksi Amerika. Kalau Eropa kebalikannya, di atas nanti proyeksinya ditaruh bawah, seperti itu. Nah, ada proyeksi seperti biasanya, kemudian ada lagi proyeksi dengan menggunakan potongan. Nah, di sini drafternya di sini sengaja untuk memotong bagian yang ada di dalam sini, nggih. Yang dipotong adalah bagian yang ada di dalam lingkaran tabung. Kenapa? Karena untuk memperlihatkan bahwasanya di dalam sini ada kontur yang istimewa kan gitu. Nah, seperti ini. Yang di sini juga beliau memperlihatkan bahwasanya di sini juga ada kontur yang istimewa. Enggak cuma gambar yang kotak atau persegi, segitiga kan gitu. Oke, tidak berlama-lama lagi, ketika kita sudah memahami gambar yang ada di sini, kemudian silakan Anda buka Autodesk Inventor-nya. Nah, silakan Anda buka Autodesk Inventor. Nah, di sini sebenarnya saya sudah nyoba kan gitu. Biasalah kan, apa namanya, apa namanya, tutor kan nyoba dulu, barangkali nanti susah kan gitu. Jadi sebenarnya sudah saya coba dari gambarnya seperti ini kiranya kan gitu. Jadi gambarnya nanti kita awali lagi dengan gambar yang kita gambar bersama-sama. Nah, bentuknya seperti ini, Mas, Mbak. Nah, jadi di sini ada segi 3 kan itu. Terus di dalamnya ternyata ada lubang kan gitu. Ada lubang di sini. Nah, ada hole, thread dengan itu. Kemudian di sini juga ada tabung, kemudian bentuknya ada kipasnya, ada jari-jarinya. Sret sret sret, ada 4, kemudian di tengah ada lubang. Nah, di sini ada lubang-lubang juga tapi pattern-nya
Kalau nggak tahu pattern ya ini, apa namanya, nah ini, pattern sirkularnya tidak asimetri. Nah, di sini ada lubangnya juga, lengkap beserta filletnya. Nah, kan gitu. Nah, ini yang akan kita gambar nanti, kan gitu. Kalau misalkan sampean, "Oh Mas, aku lo belum ada gambarnya di Autodesk-ku," kan gitu. Nggak apa-apa, nanti yang penting Anda punya soalnya dulu, punya ini, kan sama tuh. Nah, oke, kita mulai. Kita mulai dengan klik di sini, klik new project. Nah, create new, kemudian kita pilih standar milimeter IPT. Oke, kita sudah masuk di Autodesk Inventor bagian pembuka. Kita klik 3D sketch, kemudian kita ambil plane yang depan, kan ini depan, front, kemudian kita ambil depan. Nah, kemudian kita harus menggambar apa dulu, terserah, kan ada banyak jalan menuju Roma, kan gitu. Saya ingin gambar bagian depan, tampak depan terlebih dahulu. Misalkan Mas, saya nggak pengen dari depan, saya ingin dari lingkarannya dulu, dari tabungnya dulu, monggo silakan, nggak ada masalah, kan gitu. Saya ingin gambar dari sini. Kita ambil dari sini 91,79, kemudian 15,88. Ya, kita ambil line, oke. Kita klik dari atas ke bawah, oke, 91,79 dan 90 derajat. Kita klik oke. Bentar, ulangi lagi. Klik, kemudian kita klik di sini, oke, 91,79. Kita tap 90 derajat. Kita klik enter. 90 derajat itu posisinya tegak lurus, gitu. Nah, kemudian di sini kita ketik 15,88. Oke, kita tab. Di situ tegak lurus 90 derajat. Oke, nah kemudian yang di sini itu ada perintah, biasanya kita harus miring dengan ukuran 34 kalau nggak salah. Tadi, nah kita klik di sini, kita ambil sumbunya. Nah, karena ini dari titik 0 menuju 180, kita hitung-hitungan saja pakai matematika, kan gitu. 180 dikurangi 34, kan gitu. Jadi itu ketemunya nanti sudut tumpulnya, gitu. Kita tab lagi, nah kita cari posisi yang lurus garis dengan titik 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik dari titik ini ke sini. Selesai. Nah, kemudian kalau tidak salah di dalamnya sini ada segitiga, Mas. Nah, kemudian bagaimana ukurannya? Silakan gambar dulu segitiganya, nggak apa-apa, gitu. Kita ambil gambar terserah. Ukurannya gimana, Mas? Nah, nanti aja terserah, kari-kari, kan gitu. Saya tulis saja di sini. Misalkan yang penting dia sudah lurus 190 derajat, kan itu, lurus. Oke, kita klik. Oke. Kemudian kita cari di sini. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita klik ke sini menuju ke sini. Nah, kemudian baru kita cari yang namanya ukurannya, Mas. Di sini ukurannya berapa? Di sini ukurannya 30,88 sama 30,59. 30,88 sama 30,59. Kita ukur pakai dimension 30,88, satunya 30,59. 30,59. Oke. Nah, Mas, ini loh kok ukurannya nggak sejajar dengan ini yang segitiganya. Pakai aja yang namanya constraint. Kita constraint sejajar, kita klik di sini. Nah, oke, sudah sejajar, kemudian kita ukur di sini sampai sini. Ini kalau nggak salah tadi ukurannya 15, Mas. Kita klik di sini 15. Oke, selesai. Kemudian kita finish sketch. Kemudian kita coba extrude. Nah, kita klik extrude, kita klik di sini. Nah, extrude sudah menyala, kan ya. Extrude-nya sudah nyala. Kita klik fiturnya,
kemudian kita masukkan angkanya. Kalau nggak salah tadi 88,9. Oke, kalau ragu kita lihat lagi. Nah, ternyata ini 88,9. Jadi sekali lagi, makanya saya suruh perhatikan dengan benar-benar cermat dan teliti. Kenapa? Soalnya gambar yang ada di soal Anda, soal-soal di mana saja, ketika Anda sedang bekerja, oke, semua ukuran itu sebenarnya sudah ada, namun tidak menentu ukuran itu ditaruh di pandangan depan atau ditaruh di pandangan atas. Bisa saja tersebar di seluruh gambar kan gitu. Nah, contohnya ini, tadi ukurannya di mana Mas? Ternyata ada di sini 88,9. Oke, kita klik. Oke. Oh, sebentar. Kita klik. Oke. Di pembahasan selanjutnya di sini kan ada lubang kan gitu. Ternyata di bentuk segitiga ini tidak hanya segitiga pejal, ternyata ada lubang di dalamnya dengan bentuk kotak seperti ini, Mas. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita buat kotak seperti ini di dalam Autodesk Inventor dengan ukuran space-nya 12,7 sama 15,559. Nah, ini kita ambil di mana? Nah, kita coba ambil di mana, di daerah sini. Nah, ini kita buat sketch di sini. Bentar, masih loading. Nah, kemudian kita F7. Nah, supaya kelihatan potongannya kan gitu. Nah, kemudian kita buat kotak ya kan, kotak bebas saja. Kenapa? Kenapa kok milih bebas? Soalnya tadi kan apa namanya, yang penting memotong di kotak itu kan gitu. Kita pilih rectangle yang 2 point. Sebentar, agak lemot. Oke, sudah rectangle 2 point, kemudian kita ambil seperti ini ya kan. Tadi kan motongnya seperti ini. Nah, kita ambil saja ukurannya di sini. Tadi kan dari sini ke sini berapa? 12,7. 12,7. Kemudian dari sini ke sini 12,7. Kemudian dari atas ke atas itu berapa? 15,59. Nah, di sini 15,59. Klik OK. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya sih seperti apa, Mas? Nah, jadi setelah kita klik, kemudian Anda extrude cut kan gitu. Jadi ada lubang di sini nantinya. Nah, tinggal extrude cut. Nah, ini kita perpanjang ke sini. Nah, kemudian kita cut. Extrude cut, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini Mas, Mbak. Setelah lubang seperti ini ya, kemudian kita lihat di gambarnya, ternyata di gambar itu ada lubang 2 di belakang sini Mas. Nah, kita coba buat lubang 2 tersebut kan gitu. Kita ambil pandangan yang di sebelah sini, kita ambil sketchingnya. Nah, setelah kita ambil sketchingnya, kemudian biasakan pakai F7 supaya apa? Supaya dia terbelah kan gitu, supaya ada slice-nya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini ukurannya berapa. Nah, bisa anda lihat di gambar potongan yang sebelah sini kan gini ya. Jadi sebelah sini ini ada lingkaran 2, ternyata ada 2 lingkaran yang di sini bilangnya 5,5 true, jadi langsung. Jadi ada lubang 5,5 true yang langsung, kemudian ada lubang di atasnya lagi sebesar 12 mili tapi dengan kedalaman 5 mm kan gitu. Kita coba ambil lubang dulu 5,5 true kan gitu, dengan jarak seperti ini kan gini. Nah, jadi sekali lagi ketika Anda membuat gambar, coba jangan terpaku pada satu gambar, nanti ini ukurannya di mana dan di mana kan gitu. Kita lihat di posisi bagian tampak kanan kan gitu. Kita ingat-ingat ya, 5,5 true, 5,5 jaraknya 25,4, 38,1. Nah, kita buat lubang di sini 5,5. Nah, kemudian jaraknya
Dari sini ke sini, nah lupa ya sakuyon. Ya 30,16, terus 25,4. Nah, di sini 30,16. Kemudian dari sini ke sini 20,4. Itu salah. Oh, 25,4, 38,1. 25,4 gampang. Kalau salah tinggal diklik ya. 25,4, 28,1, 38,1, 5,5. Kita klik di sini sampai ke sini 38,1, insya Allah 38,1. Nah, kemudian dari sini ke sini ini sama 30,16. Oke, sudah sama, kita klik oke. Nah, selesai seperti ini, kemudian kita finish sketch. Nah, karena tadi bilangnya true itu langsung, berarti kita extrude aja, extrude cut dua-duanya kan gitu. Dengan tujuan langsung extrude cutnya. Kita zoom, kita pilih yang ini ya. Satunya, nah lihat, kita pilih yang itu, kita balik, kita cut, kita klik oke. Nah, sudah jadi lubang. Kemudian setelah sudah jadi lubang, nah di sini kan ada lagi lubang dengan ukuran 12 kan gitu tadi nggih. Nah, 12. Nah, dengan kedalaman 5 mili. Kita ambil lagi. Kita ambil lubangnya. Create sketch. Kita buat lagi F7. Nah, sudah ada lubang dah. Nah, kita buat lagi, kita project geometri dulu supaya bisa diambil titik tengahnya. Kemudian kita ambil, kita klik di sini, kita klik 12, kita klik OK. Oke, kemudian di sini kita klik 12, kemudian kita klik OK, kemudian finish sketch, kemudian kita extrude. Nah, kita extrude ya, oke. Kemudian kita pilih lingkarannya. Kita pilih lingkarannya. Oh, salah ternyata. Salah milih, Mas. Oke, kita cancel lagi. Kita ambil extrude, oke. Nah, kemudian kita pilih lingkaran yang luar. Wah, malah balen. Kita klik lagi extrude. Mohon maaf ya, karena malas ngezoom itu kan. Nah, harusnya seperti ini. Kita zoom seperti ini. Kita cut, kita ambil ukurannya 5 mili. Oke, kita klik oke. Nah, sudah lubang seperti yang diinginkan di gambar. Nah, seperti terlihat kan? Oke. Nah, untuk step selanjutnya kita masuk di gambar yang mana kan itu. Kita lihat di sini. Berarti kita gambar di sini sudah selesai kan gitu. Tinggal gambar yang ada di lingkaran-lingkaran seperti ini, tabung seperti ini. Nah, sekali lagi kan ada yang bilang banyak jalan menuju Roma kan gitu. Jadi terserah, misalkan Anda menggunakan lubang seperti ini langsung diekstrud kemudian diapakan terserah kan gitu. Kalau di saya ingin membuat lubangnya terlebih dahulu, oke. Itu lubang yang atas ini kan gitu. Karena ini ada konturnya seperti ini. Nah, boleh Anda lihat di sini, shred, terus kerucut lagi, terus shred gini. Dia ditirus, kemudian turun lagi kan gini. Nah, niat saya akan membuat lubang yang ada di sini dulu, lubang yang di atas dulu ini. Nah, lubang yang di atas dulu ini. Kenapa, Mas? Karena kalau misalkan saya langsung buat lubang besar seperti ini, nanti saya harus merevolve ini dulu. Tapi itu pun bisa, nggak apa-apa. Nah, terserah Anda kan gitu. Saya coba buat yang ada di sini dulu. Nah, yang ada di sini dengan ukuran berapa? Diameternya 88,9, oke. Kemudian naiknya ke atas 28,62. Terus ke bawahnya itu adalah 44,5 ini saya kurangi 28,662. Nah, maksudnya nanti saya buat plane-nya di sini, Mas. Mbak, di latar ini.
Nah, di latar ini kita coba di sini, nggih. Di mana? Di sini. Di latar ini niat saya kan gitu. Di latar ini. Tapi sebelum masuk ke latar ini, kita patut melihat dulu yang ada di sini. Nah, ternyata jarak yang ada di sini adalah 139,7. Nah, karena ini di sini gambarnya lebih. Nah, cucuknya ini loh lebih. Harusnya itu lebih dari sampai di sini. Kalau misalkan tidak percaya, kita coba ukur, nggih. Karena tadi kan miringnya 34 derajat tadi. Kemudian tanpa ukuran, yang penting lurus kan gitu. Nah, ternyata di gambar itu ada ketentuan bahwasanya dari sini ke sini itu harusnya 39,7 kan gitu. Kita lihat tuh 139,7 ternyata terlalu banyak kan gitu. Nah, gimana caranya? Kita potong aja dulu ini yang ada di sini, kita potong. Nah, kita potong dengan ukuran yang dimaukan. Di sini ukurannya 139,7. Kita dimension, kita mainkan, kita ambil dari sini ke sini 139,7 kan gini. Oke. Nah, seperti ini. Kita finish sketch, kemudian kita extrude. Nah, kita extrude dari sini, kita ambil extrude cut. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, jadi kenapa kok aku buat kayak gini dulu? Kenapa sih Mas kok sampean potong dulu? Kenapa? Soalnya ketika saya nanti buat lingkaran, nggak akan lebih gitu loh. Saya kan buat lingkaran di sini nanti. Nah, jadi ada sisanya di sini nantinya. Kalau misalkan Mas nggak bingung, Mas nggak percaya, nah coba gitu ya. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Suatu misal. Di sini setelah ini, Mas, Mbak, nih, ada gambar berbentuk lingkaran. Ternyata, ya kan? Ada gambar berbentuk lingkaran. Lingkarannya ada di posisi tengahnya ini, 139. Dengan ukuran berapa? Dengan ukuran 88,9. Nah, kalau misalkan ini lingkaran samain extrude, ya. Ini lingkaran ini samain extrude, samain beri yang namanya diameter atau volume. Nah, di sini bisa teman lihat, dia muncul kayak gini, gitu. Jadi ada sesuatu yang muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan ini samain extrude, ada cuilan seperti ini yang akan muncul di gambar Anda. Makanya saya gunakan untuk hapus. Saya sarankan untuk hapus dahulu. Kita Ctrl Z, Ctrl Y. Nah, kemudian kita finish sketch, kita hapus dahulu kan gini. Oke, paham kenapa kok saya ambil di sini dulu? Oke, kita extrude cut, kita klik oke. Nah, seperti ini. Kemudian barulah kita buat yang namanya lingkaran. Nah, kita buat lingkaran di sini kan ya. Kita buat lingkaran dengan diameter berapa? 88,9. Kemudian kita finish sketch. Kemudian kita ambil orbitnya, kita cari yang bisa memahamkan persepsi kita kan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita extrude ke atas dan ke bawah kan gitu. Nah, ukurannya apa Mas? Asimetri. Kan beda. Ke atasnya berapa, ke bawahnya berapa. Lihat lagi, saya lupa. Ke atasnya coba dilihat ini guys, saya zoom. Coba dilihat ini Mbak Mas, adik-adikku. Ini memang videonya lama karena kita harus ekstra memahamkan kan gitu. Nah, di sini lah gambar yang ini saya mau gambar ini, kotak ini, bukan kotak, ini tabung kan gitu. Tabung yang ada di sini. Ukurannya berapa? Ke atas tadi kan plane-nya di sini, plane-nya di latar ini kan gitu. Ke atas 28,62, ke bawahnya 44,5 dikurangi 28,62. Ke atas 28,62, ke sampingnya
44, berapa tadi? Lupa lagi. 44,5 dikurangi 28,62, 44,5 dikurangi 28,62, seperti ini. Kita klik enter. Nah, kita selesai di bentuk yang seperti ini. Oke. Nah, jadi karena ini memang stepnya banyak, kita partisi videonya supaya nanti apa namanya, biar nggak terlalu banyak di timelinenya, biar nggak terlalu banyak di menit videonya kan gitu. Supaya nanti silakan untuk kelanjutannya silakan lihat di pelatihan gambar 3D modeling part yang kedua. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.